Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua kita dalam keadaan sehat, keluarga kita juga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, oke, kalaupun mau keluar tetap menggunakan ya 3M gitu ya. Memakai masker ya, mencuci tangan ya, menghindari kerumunan. Nah, ini menjadi nasihat umum yang sudah sering kita dengar di setiap hari. Oke, selawat serta salam Bapak sampaikan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak sekalian, melanjut kegiatan kita kemarin, kita mempelajari unsur-unsur lingkaran. Nah, mungkin untuk mengingat kembali, Bapak coba bukakan rangkumannya. Oke, Bapak bukakan rangkumannya untuk mengingat kembali. Ya, mudah-mudahan kalian bisa ingat kembali ya. Kenapa ini tidak bisa ditarik? Oke, rapat Bapak ini bisa lebar ya. Nah, di sini kelihatan ya sudah materinya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, di sini ini rangkuman yang kemarin ya, Selasa yang kemarin ya. Nah, kita ada mempelajari bagaimana lingkaran. Nah, sekarang Bapak ingatkan kembali ada namanya jari-jari lingkaran. Nah, ini jari-jari lingkaran itu setengahnya nih, dari titik pusat ini sampai ke sisi lingkaran ya. Ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran. Nah, ini ke sembarang, ini sebelah sini juga boleh, sini juga boleh. Mungkin Bapak pakai pulpen kali enak ya. Nah, ini Bapak belum mahir juga nih pakai yang seperti ini. Nah, ini dari sini dia mau ke sini juga boleh. Jelek kalau Bapak pakai ini ya. Ya sudah. Oke. Ada lagi yang masuk. Mouse. Oke, ada. Nah, ini jari-jari lingkaran ya. Jadi sudah paham ya jari-jari lingkaran. Kemudian kalau dia nanti nyatu sampai sini, jari-jari lingkaran ini sering kita lihat di sepeda. Sepeda itu pasti dia pakai jari-jari. Karena ada istilahnya ruji atau apa namanya, itu kalau tidak ada seperti ini maka sepeda tidak akan bisa berjalan. Yakin? Ya. Tidak bisa. The next. Kita lanjut. Busur lingkaran. Busur lingkaran seperti ini ya. Online kan? Ini busur lingkaran, ini sisinya. Garis lengkung yang melalui titik pada lingkaran. Sembarang aja ini, mau dari sini ke sini. Nah, ini ke sini juga boleh ya. Kalian bisa ini juga ke sini boleh. Sembarang aja deh. Yang jelas busurnya melengkung seperti ini ya. Garis lengkung. Oke, are you understand? Oke. Yes. Oke, good. The next namanya tali busur. Kalau ini tadi busur lingkaran melengkung dia. Kalau tali busur itu pasti lurus seperti ini ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini kalau kalau ini dijadikan merah maka jadilah seperti busur ya, yang biasa digunakan sebagai panahan. Oke, Bapak kira sampai situ dulu sudah dipahami. Next, karena ini sudah kemarin ya, juring lingkaran. Karena nanti soal yang Bapak kasih mungkin nanti seperti ini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Bapak kasih gambar lingkaran. Nah, Bapak ya harap kalian bisa mengingat nih bagian-bagian dari lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. The next, juring lingkaran. Juring lingkaran seperti ini, ya, daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran. Busurnya di atas, ini garis lengkungnya tadi. Oke, garis lengkungnya. Kemudian ada dua buah jari-jari. Nah, ini jari-jarinya tadi. Dari titik pusat ke sisi lingkaran. Ada dua jari-jari. Nah, ini yang Bapak bilang kemarin seperti potongan terang bulan. Ya. Senang makan terang bulan? Senang ya? Oke. Senang, Pak. Oke. Pernah, Pak. Ya, nanti Bapak suruh bikin terang bulan juga kapan-kapan nanti kali ya. Bagus juga kan. Oke, Bapak bercanda aja ya. The next ada namanya suaranya ini hilang. Oke, tembereng. Tembereng ini daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran, tali busur melalui dua buah busur lingkaran. Nah, ini tembereng itu yang dalamnya ini. Nah, sama seperti ini tadi ya, tapi dia dibatasi tali busur. Ini busurnya, ini tali busurnya, ini busurnya. Nah, kalau dari isinya, ini yang disebut dengan tembereng. The next, terakhir, apotema.
apotema ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran dan titik tali busur. Kalau ini tali busur, nih tali busur, kemudian apotema itu dari titik pusat ini ke tali busurnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Bapak kira demikian untuk unsur-unsur lingkaran. Kemarin sudah Bapak sampaikan juga, dan sebaiknya ini kalian baca-baca ulang. Oke, kita masuk ke stop share. Oke, Bapak ambil lagi share yang berikutnya matematika. Nah, silakan buka halaman 69. Oke, dilihat halaman 69. Akmal, kenapa kameranya ke atas, Akmal? Udah, Pak. Oke. Akmal, oke. Oke, sudah ya. Kita sekarang buka halaman 69. 69, mana matematika Bapak? Mana matematika Bapak? Oke, ini dia. Oke. Nah, kalian juga bisa lihat di kamera, di HP ya. Keliling lingkaran. Bapak nggak punya juga ini mana sih bentuk lingkaran. Ah, nah ini ada jam. Apalah sudah itu namanya. Nah, ini jam. Lingkaran kan seperti ini. Keliling lingkaran tuh ya kelilingnya ini. Nah, ini keliling. Ini namanya keliling. Atau ini kalau di buku sini, nah ini. Sudah bisa membuat lingkaran belum? Kalau membuat lingkaran itu ada alat bantunya. Apa alat bantunya biasanya? Koin. Koin. Boleh. Tetapi kalau Bapak minta butuh Jangka, Pak, jangka. ya, jangka. Kalau Bapak minta nanti jari-jarinya membuat lingkaran dengan jari-jari misalnya 10, kan tidak mungkin bisa pakai koin 10 cm. Buatkan lingkaran dengan jari-jari 7. Nah, ini kita bisa menggunakan jangka. Betul yang dibilang temanmu tadi, ini kita bisa gunakan jangka. Nah, nanti kita bisa praktek juga cara menggunakannya bagaimana. Ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini biasanya dipegang ujungnya, tekan ininya, yang jarumnya. Kemudian di sini ada pensil. Biasanya macam-macam jenisnya ya. Ini jangka, banyak dijual di toko ya. Yang penting jangan belinya di penjual sayur, Bapak yakin tidak ada ya. Penjual ikan juga tidak ada ya. Oke, di tokonya si Akmal mungkin, tokonya si Septiawan mungkin ada ya. Atau siapa yang berjualan di sini ya. Yang jelas itu. Ini tekan salah satu yang ada pakunya. Ini Bapak bayangin aja. Kemudian garis. Nah, ini macam-macam. Kadang-kadang yang kalau belum berpengalaman menggunakan ini biasanya agak susah ya. Badannya ikut berputar gini, tekan goyangnya. Nah, ini ada biasanya kita bisa miringkan seperti ini, miringkan untuk mendapat sisinya ya. Oke, kalau punya silakan latihan di rumah ya. Maunya tadi kalau punya Bapak suruh tadi, harusnya tadi Bapak suruh buat dulu, kemudian Bapak mau lihat hasil lingkarannya. Mungkin kalau Bapak praktekkan, mudah-mudahan bisa ya Bapak praktekkan. Ini Bapak titik kan? Nah, Bapak titik. Ya, kelihatan ya. Aduh, goyang sudah. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi ya lingkarannya. Oke, ya, ini perlu latihan juga ya. Kalau tidak terbiasa juga agak susah membuat lingkaran. Oke, itu lingkaran. Nah, sekarang nih, Benny menggambar lingkaran menggunakan jangka. Ini sudah. Jari-jarinya ini 7 cm. Nah, tadi kita sudah mempelajari jari-jari 7 cm. Jari-jari itu setengahnya ini aja. Ini jari-jari. Dan sebelahnya juga ini jari-jari, disebut dengan jari-jari. Nah, tetapi kalau dia panjang dari sini ke sampai sini ya, kalau mungkin Bapak kasih A, ini B, ini namanya dikenal dengan, disebut apa? Diameter ya. Diameternya setengah, ini ada yang masuk. Nah, setengahnya inilah disebut dengan jari-jari. Oke, next. Jari-jarinya dia gambar 7 cm. Nah, ini sampai sini 7 aja.
Nah, B ini mengukur keliling lingkaran. Dia mengukur kelilingnya itu ini, kelilingnya. Ya, keliling ini. Dia mengukur. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, banyak. Bisa kita menggunakan ini. Misalnya kita ambil tali kah, benang kah, ukur sini ya. Kita ambil kasih benang tali, pakai meteran, ukur sampai kembas sampai ketemu sini. Nah, ini ketemu. Kemudian talinya baru kita ukur berapa. Ini secara manual ya, secara sederhana. Tetapi kita bisa mengukur dengan rumus ya. Biasanya rumusnya nanti di halaman berikutnya mencari keliling ya. Mencari berapakah kelilingnya dengan panjang jari-jarinya 7 cm. Nah, ya di halaman berikutnya itu ada mencari rumusnya. Mencari keliling itu biasanya mana di Pi. Ini dia, Pi kali D bisa, atau 2 kali Pi kali R ya. Nah, itu rumusnya. Nanti kita lanjut ya, percepat aja. Nah, ini. Nah, ini mengambil lingkaran jangka 5 jari-jari. Karena gini, kalau membuat jari-jari, ini misalnya Bapak minta 5 cm, Bapak bisa ukur sini 5 cm. Misalnya ini 5 cm misalnya. 5 cm ke sini. Kalau Bapak buat lingkaran 5 cm, maka oke, langsung Bapak tanya ya. Kalau Bapak buat jari-jari 5 cm, maka diameternya menjadi berapa? 5. Ada yang bisa jawab? Septewan berapa septewan? Kalau jari-jarinya Bapak buat ini kan 5 cm misalnya. Nah, kan kalau Bapak buat, maka dia kan jadi utuh lingkarannya. Jadi utuh. Nah, pertanyaan Bapak, kalau ini dari jaraknya jarak jarum ke pensil itu 5 cm, sama seperti yang di gambar ini di buku 5 cm, maka diameternya berapa? 10 tambah ya 5 tambah 5. Nah, oke, good. Nah, di sini ada masalah di sini Bapak lihat ya. Ini bukan masalah juga, ini hanya gini. Kalau kita hitung ini hasilnya ini kan keliling dia pakai setengah yang jari-jari tadi ya hasilnya kelilingnya. Sebenarnya hasilnya 31,4 hasilnya ya. Kelilingnya itu 31,4 kalau jari-jarinya 5. Dibagi berapa? Dibagi 10. Nah, inilah biasanya rumus yang digunakan untuk mencari keliling biasanya. Pi-nya ini dikenal dengan pi. Ya, yang dikenal dengan pi. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke halaman 72. Buka halaman 72. Lima kan yang ada ya 5 ya. Halaman 72 ya. Kita berapa? Ya. Di kelas 5 sudah pernah belajar lingkaran belum? Iya, bisa ya. Kebanyakan. Oke, sebelum nyampe ke halaman 72 Bapak jelaskan ini dulu ya. Kebanyakan ya. 54 lah. Pak, 22 per 7 ini dari mana? Nah, ini yang disebut dengan pi-nya ya, dikenal dengan pi. Mana ada tadi? Nah, ini dibaca pi ya. Ini yang dibaca pi. Bisa dipahami? Lutfi paham ya, Pak? Bapak yakin Lutfi tahu nih ya. Ini pi, dibaca pi. Simbol yang ini ya. Nah, lihat di buku halaman berapa dia itu? Halaman 70. Halaman berapa dia? 3. 71 atau 73? 71. Nah, 71. Ya, itu ini yang dibaca pi ya. Oke, Bapak harap kalian bisa paham. Ini dibaca pi. Nah, nanti kalau baca rumus, nah ini seperti pi sama dengan K dibagi D. Nah, ini kalau mau mencari pi. Pi-nya ini, ternyata pi ini ada 2 ya. Pi ini bisa nilainya 22 per 7 atau 3,14. Ini cara mau mencari keliling, mau mencari luas lingkaran, nanti menggunakan pi. Pasti pakai ini. Ya. Pi itu dapatnya dari mana, Pak? Pi itu ternyata didapat dari keliling dibagi diameter. Nah, tetapi artinya untuk membuktikan bahwa itu pi benar 22 per 7 atau 3,14. 22 per 7 ini lebih sering digunakan kalau dia menggunakan kelipatan 7. Bisa 7,
14, berapa lagi biasanya? 20, 21, ya 28 dan seterusnya. Kelipatan 7 paling mudah menggunakan rumus 22/7. Nah, kalau dia di selain angka 7, dia menggunakan biasanya rumus ini 3,14. Oke. Kita lanjut yang seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, kita coba. Ini harusnya tugas ya. Dan Bapak tidak kasih tugas, kita pelajari sama-sama aja. Ini kan tugasnya gini, proyek. Atau mau Bapak buatkan ini, kasihkan tugas, buatkan videonya. Mengajar kamu lagi yang mengajar? Jangan. Hah? Jangan. Jangan. Kenapa? Terganggu jam main gamenya. Ya. Oke. Kita lanjut lihat. Nah, ini yang Pi tadi, pendekatan Pi. Ya. Tujuannya kalau tugas ya, menentukan pendekatan nilai Pi. Ini kalian disuruh siapkan ikutin jangka, udah, nggak usah. Nah, sekarang gini. Kalau diameter, tadi Bapak bilang kan gini. Diameter itu dari sudut ini ke ini namanya diameter. Diameter itu sepanjang ini misalnya. Gimana sih? Biar jelas, nah nih, dari sisi ini sampai ke sini ini diameternya. Kemudian kalau jari-jari itu setengahnya. Masih ingat kan tadi dari jari-jari ya, setengahnya ya. Kalau kita lihat gambar di atas 55 tadi 5 cm 5 cm setengahnya itu namanya jari-jari. Nah, sekarang kita lihat. Kita jawab sama-sama. Bapak minta yang menjawab di sini Lutfi. Oke. Halo Lutfi, aktifkan kameranya Lutfi. Nah, aktifkan suaranya. Oke. Yang A, kita langsung aja ya. Nih, coba baca Lutfi. Jari-jari lingkaran A adalah 5 cm, maka diameternya adalah 10 cm. Oke, betul atau salah itu? Ayo, ada yang berani menjawab benar atau salah? Di sini jari-jari lingkarannya 5 cm. Nah, ini mirip dengan di buku ya. 5 cm jari-jarinya. Ini jari-jarinya 5 cm. Maka di sini diameternya itu diameter keseluruhannya, panjangnya ya. Maka panjang keseluruhannya, diameternya atau panjang keseluruhannya atau diameternya itu sama dengan tadi Lutfi menjawab 10. Wah, Bapak tidak begitu yakin. Ada yang bisa jawab? Ada yang berani yang mau jawaban lain? Sudah mulai peringatan. This meeting will end. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 14-minute time limit. Waktunya kita di Zoom sebentar lagi. Oke. Betul? Apakah dia di sini jawabannya 10? Yang bilang betul angkat tangan. Yang bilang benar jawaban Lutfi angkat tangan. Jawaban Lutfi tadi di sini yang A 10. Yang bilang jawaban Lutfi benar angkat tangan. Yang bilang jawaban Lutfi benar angkat tangan. Ayo, yang bilang jawaban Lutfi benar angkat tangan. Yang angkat tangan berarti jawaban Lutfi salah ya. Yang bilang jawaban Lutfi benar angkat tangan. Atau gini juga boleh lah. Jangan begini-gini, Rehan. Itu garuk kepala tuh, Rehan. Oke. Jadi yang bilang jawaban Lutfi benar angkat tangan. Oke, jadi benar ya, jawaban Lutfi benar. Jari-jarinya itu 5. Di sini jelas 5 cm, maka diameternya sama dengan 10. Oke. Boleh ditulis ya, nanti kan disalin ya, 10. Kemudian Bapak minta yang jawab berikutnya siapa ya? Bapak minta di sini Ripa. Mana Ripa? Halo Ripa. Halo Pak. Ripa. Yang B, baca Ripa, yang B. Jari-jari lingkaran B adalah 8 cm, maka diameternya 16 cm. Iya, yang bilang jawaban Ripa benar silakan angkat tangan. Betul lah. Hati-hati ya. Jari-jari lingkaran B itu 8 cm. Kemudian maka jari-jari ya, maka diameternya adalah, yang bilang benar angkat tangan. Yakin udah nih? Yang bilang benar angkat tangan. Paujan, benar atau salah itu Paujan?
Angkat tangan, Paujan. Kalau Paujan angkat tangan berarti jawaban Ripa salah. Iya, Ripa jawabannya salah. Paujan udah angkat tangan. Berarti jawabannya si Ripa salah ini. Ripki, jawabannya si Ripa itu bagaimana, Ripki? Ripki, benar atau salah tuh, Ripki? Jawab, Ripki. Halo, Ripki, Farelian. Jawabannya Ripa itu salah atau benar, Ripki? Farelian. Halo, Ripki, Farelian. Ya? Benar. Oke, kita lihat. Ada juga yang membenarkan, Ripa. Febriadi, kenapa kau menghilang, Febriadi yang ganteng? Ilyas? Gimana, Ilyas? Benar? Ya, Pak. Jawabannya si Ripa benar atau salah? Benar. Oke, good. Jadi jawabannya si Ripa tadi benar ya. Ketika jari-jarinya 8 cm, maka diameternya adalah 16. Oke, Pak Reji Eslihu senyum-senyum, berarti Pak Reji juga tahu jawabannya nih ya. Febriadi ini menghilang nih. Kemana nih Febriadi? Bapak outkan Febriadi kalau tidak muncul nih wajahnya yang ganteng ini. Nah, oke. Kemudian jari-jari lingkaran. Nah, sekarang kebalikannya. Oke. Bapak minta dijawab Fahreji Lihu. Jari-jari lingkaran C adalah 14 cm. Maka diameternya, oh ini sama ya. Jari-jarinya 14 cm, maka diameternya berapa ini Pak Reji? Lihu 28. 28. Oke. Paham ya? Nah, sekarang Bapak balik pertanyaan. Paham. Oke, sekarang Bapak balik. Oke, Bapak kira sampai di sini dulu ya. Materinya Bapak stopkan dulu biar Bapak bisa lihat semua. Oke. Nah, sekarang kita live. Bapak coba tanya sebalikannya. Sampai situ dulu materinya ya. Kan Bapak tanya satu-satu. Kalau tadi jari-jari ke diameter, sekarang Bapak balik. Diameter ke jari-jari. Artinya dari panjang yang utuh. Nah, ini panjang yang utuh seperti ini. Ini kan anggap Bapak jari-jari. Ini juga jari-jari. Sama kan? Jari-jari gitu ya. Ini jari-jari. Ketika jari panjang satu ketemu seperti ini, titik pusat, maka dia berubah menjadi namanya diameter. Oke, kalau ini kan lingkaran, misalnya lingkaran tadi ya, Bapak ini jari-jari. Jari-jari itu letaknya separuh dari lingkaran. Nah, sekarang diameter seperti ini, panjang. Menggabungkan dua jari-jari menjadi dikenal dengan diameter. Sekarang Bapak tanya, Vicky Jaradil. Halo Vicky Jaradil. Ini Vicky ini pakai kursi bos dia pakai. Halo Vicky. Aktifkan kameranya Vicky. Ya, Pak. Oke. Sekarang Bapak balik. Diameternya diketahui itu diameter 8. Diameternya diketahui 8. Jangan jawab ya. Diameternya diketahui 8. Maka jari-jarinya berapa Vicky Jaradil? Jari-jarinya berapa? 4 Oke. meter. 4 meter. Oke, good. Bisa jawab semua. Nah, sekarang Bapak minta jawabnya pakai jari aja. Matikan suaranya. Ayo, gerak cepat. Mudah-mudahan suara Bapak bisa cepat ya. Oke. Diketahui diketahui diameternya 24. Diketahui diameternya 24. Maka jari-jarinya silakan jawab pakai tangan. Pakai tangan jawabnya. Yakinkan jawabannya. Diketahui diameternya 24. Diameternya 24. Maka jari-jarinya berapa? 12. Iya, susah ya. 12, Pak. Susah. Yaitu 2, 12, 1 dan 2 ya. Ya, sama dengan 2. Oke, Bapak yakin sudah paham ya? Karena nanti kita belajar menghitung lingkaran, mempelajari keliling lingkaran, kita harus mengetahui dasarnya itu mengetahui jari-jarinya berapa, diameternya berapa. Nah, karena soal itu kadang-kadang gini, diketahui diameternya 8, maka berapakah jari-jarinya? Kalau diameternya 8, maka jari-jarinya tadi sama dengan 4. Kemudian kita lihat, biasanya soalnya diameter, tapi
untuk menjawabnya dia dibutuhkan jari-jari, maka kita harus bisa membagi duanya ya. Setengahnya kita ambil. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke? Yang Bisa. paham anggukan kepalanya, bahwa sudah paham? Oke, good idea. Oke. Oh ya, kemarin ada suntik apa ya? Suntik ke polio. Yang sudah suntik coba angkat tangan. Yang sudah suntik. Yang sudah suntik angkat tangan. Ini sudah dari kemarin, Pak. Ya, Piki. Kemarin, Pak. Dari kemarin. Oh ya, Piki sudah ya. Akmal? Kemarin, Pak. Akmal. Ripa juga belum? Yang belum berarti Septiawan, Rifki, Akmal, Febriadi belum ya? Pak Reji juga belum ya? Ya, oke, good. Ya, kemarin itu ada yang sudah Bapak sampaikan, sharekan di grup itu banyak kemarin juga yang datang. Ya, jadi yang tidak suntik, ya. Bapak tidak tahu selangkah selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya. Karena dikhawatirkan nanti kalau tidak suntik ada yang lain lagi ya, mungkin suntiknya 10 kali, mungkin sanggup kok suntik 10 kali. Nah, tidak mungkin lah ya. Jadi suntik tambahan pemberitahuan ya. Oke, Bapak kira kita mudah-mudahan semua sehat. Materi kita seperti ini, dan ini sudah Bapak jadikan video langsung, dan kalian bisa tonton ulang kalau belum paham ya. Kalian bisa tonton ulang di YouTube-nya Bapak nanti ya. Oke, buat media pembelajaran dan buat temanmu yang tidak hadir ini tadi ya. Oke, demikian. Terima kasih karena waktu kita juga sudah habis untuk di Zoom-nya. Terima kasih Pak Hiri. Jadi untuk ulangan harian subtema 2 kita batalkan dulu ya. Kita tunda besok. Oke, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua. Terima kasih Pak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.